Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tetap dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Karena orang-orang yang akan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang-orang yang akan selamat di dunia maupun besok di hari akhirat. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia telah melenceng daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka golongan manusia yang kedua ini adalah manusia yang akan sengsara di dunia maupun besok di hari akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu nikmat yang paling tinggi yang tidak Allah berikan kepada orang-orang di luar Islam, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sewajibnya orang-orang beriman dia wajib melaksanakan ketaatan seluruh aturan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya, dan dia wajib meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk kesetiaan seorang hamba yang mana dia berada di dalam agama yang mulia ini, maka sebagai seorang muslim yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tujuan orang yang beriman adalah tujuan yaitu hari akhirat. Tujuan orang yang beriman ketika dia hidup di dunia bukan tujuannya dunia, akan tetapi tujuannya besok di hari akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semua, yang mana orang beriman dia wajib mendambakan surga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, yang mana ini adalah doa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yang mana telah mengajarkan kepada kita, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, yaitu artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu surga, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, yaitu apabila seorang hamba yang mana dia berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan yang nanggung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
hadis yang sahih, Nabi yang mulia mengatakan, faida ma sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, dia adalah surga Firdaus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga Firdaus adalah surga tempatnya Nabi dan Rasul. Maka apabila seorang yang beriman dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya jangan yang nanggung, yaitu dia minta untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Ini jamaah yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita semua, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-firdausa a'la al-jannah. Yaitu, ya Allah, berdoa seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu meminta dan memohon kepadamu yaitu surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Ini jamaah yang mulia. Pelajaran seorang yang beriman ketika dia memiliki yaitu keinginan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia inginkan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, maka dia pasti akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita lihat jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak bagaimana ayat-ayat tentang surga. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keindahan surga bagi orang-orang yang beriman, yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat, yaitu di dalam Al-Qur'an yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antaranya di dalam surat Al-Waqiah, yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keindahan surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sin mim ma'in. Ini di antara keindahan surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kata Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka bertelekan di atasnya berhadap-hadapan, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dan kata Allah, dengan membawa gelas dan cerek dan minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Ini diantara keindahan surga yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an yang mulia. Dan bagaimana sahabat ketika dia bertanya ada kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika dia berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga? Apa kata Nabi yang mulia, apakah terhalang olehmu ketika engkau melihat matahari yang terang pada siang hari? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau terhalang ketika engkau melihat bulan yang terang pada malam hari? Tidak ya Rasulullah. Seperti itulah engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa penutup, tanpa hijab, yang mana disediakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan tertinggi ketika seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini jamaah yang mulia. Keinginan seorang hamba, dia wajib memiliki keinginan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi jamaah yang mulia, di samping seorang hamba ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan seluruh perintahnya dan seluruh larangannya, yang mana dia inginkan dia mendapatkan surga, maka kewajiban juga di antara ada kewajiban seorang hamba, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun, dia bertaubat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia, tidak ada manusia yang berada di dunia tidak pernah melaksanakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi yang mulia mengatakan, walladzi nafsu biyadi lau lam tutlibu la zahaballahu bikum wa la jaa bikumin yutazibuna fayastaghfirullaha fayastaghfirulahum. Seandainya, kata Nabi yang mulia, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya kalian semua manusia semua tidak pernah berbuat dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kalian dengan satu kaum yang mana dia berbuat dosa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan mereka semua. Ini jemaah yang mulia. Di antara ketaatan seorang hamba kepada Allah, pasti dia mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang mana Nabi yang mulia mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabina. Sebaik-baik manusia, yaitu setiap anak Adam, dia pasti pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun kepada hambanya yang telah dia merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia inginkan dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan taubat kepada mereka. Sebelum terlambat, jamaah yang mulia, sebelum terlambat seorang hamba ketika dia masih sehat, sebelum dia dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan memberikan taubat ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban? Apa kata Nabi yang mulia? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughayir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia dalam keadaan sakarat, dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan berikan dia taubat. Ini jamaah yang mulia. Seorang yang menginginkan surga, yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala, di samping dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia wajib, yaitu bertaubat atas kesalahan yang pasti pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan Allah akan berikan yaitu ampunan kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang Allah ampunkan dosa kita semua. Aqulu qouli hadza, innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa siapa saja yang dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa yang dia lakukan itu adalah satu dosa yang sangat besar. Dosa yang dia lakukan adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sungguh terdapat yaitu ibrah, pelajaran terhadap kisah-kisah orang terdahulu, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita lihat di dalam yang disebutkan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam al-Iman Qadiyah di dalam kitabnya As-Sifah. Beliau menjelaskan bahwa seorang budak hitam dari Afrika
yang mana dia mempunyai tubuh yang kekar hingga beliau dijulukan menjadi yang nama Abu Dasam, seorang yang mempunyai tubuh yang bagus, yang kekar. Dia adalah Wasi bin Harbi Al-Habsi, seorang budak hitam yang pada waktu itu begitu bencinya dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wasi memiliki dendam kepada yaitu paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitu bencinya dia yang seorang yang bernama Wasi. Karena apa? Karena keluarganya telah dibunuh oleh Hamzah ketika waktu perang Badar. Dan terdapat juga seorang wanita yang begitu benci kepada dakwah daripada Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang wanita yang bernama Hindun bin Utbah. Dia mengatakan kepada Wasi, bahkan dia mengiming-imingi Wasi untuk mendapatkan harta yang banyak apabila dia bisa membunuh singa Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muthalib dijuluki singa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peperangan Uhud, ketika itu Wasi bin Harbi Al-Habsi dia memiliki tombak, dan dia adalah seorang budak hitam yang ahli menombak, sangat ahli. Ketika dia melihat sasaran tombak itu dilempar, maka akan tepat mengenai sasaran. Dan ketika perang berkecamuk di dalam perang Uhud, maka bersembunyilah Wasi di antara batu atau pohon. Yang dia bidik adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana ketika itu beliau telah sudah dekat dari bidikan daripada Wasi. Dilemparkanlah tombaknya dan menancap di punggung hingga menembus ke depan daripada singa Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia telah melaksanakan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membunuh singa Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, maka dibelahlah tubuh daripada Hamzah. Bahkan Hindun bin Utbah, begitu dia marahnya kebencian karena keluarganya banyak yang dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar, hingga hatinya dimakan. Maka ketika selesai perang Uhud, Rasulullah SAW melihat, mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan melihat korban daripada kaum muslimin, maka meneteslah air mata daripada Rasulullah SAW ketika melihat yaitu tubuh dari paman Rasulullah SAW yang terkoyak. Menangis Rasulullah SAW. Dan setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Fathul Mekah, yang mana Rasulullah SAW telah menguasai kota Mekah, dan begitu banyak manusia berbondong-bondong untuk memeluk Islam, maka Wasi bin Harbi Al-Habsi dia pergi ke pinggir pantai, yang mana dia lihat begitu banyak orang yang beriman berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maka Wasi mengirimkan istrinya untuk menghadap daripada Rasulullah SAW. Istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah seseorang yang telah berbuat, suami saya telah berbuat dosa yang sangat besar, apakah ketika dia berbaiat masuk Islam dan dia bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia?" Apa kata Rasulullah SAW? Allah akan ampunkan siapa saja seorang hamba yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah istrinya menemui suaminya, Wasi tadi, pembunuh singa Allah. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, sesungguhnya Rasulullah mengatakan Allah akan ampunkan dosa." Maka dia mengatakan, "Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah ampunkan, dan tidak mungkin Rasulullah memaafkan dosa saya." Kembali lagi istrinya menghadap kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya adalah Wasi, yang mana dia adalah telah membunuh paman engkau ya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.
maka berubah wajah daripada Rasulullah memerah dan beliau terdiam. Maka turunlah ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah." Kata Allah, "Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang mana telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Apa kata Rasulullah? Dan datanglah wasi, dia bersyahadat di depan sahabat-sahabat Rasulullah, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Telah masuk Islam, dan dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, seorang yang membunuh paman Nabi yang mulia. Ya Rasulullah, saya telah bersyahadat dan saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, saya maafkan kamu dan Allah ampunkan dosamu. Akan tetapi satu permintaan saya, setelah ini jangan kamu berada di hadapan saya. Mengapa ya Rasulullah? Karena setiap saya melihat wajah engkau, saya teringat dengan paman saya Hamzah bin Abdul Muttalib yang kamu hancurkan tubuhnya. Maka dengan rasa kecewa, lihat, seorang yang telah berbuat dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lari, dia menjauhi daripada Rasulullah SAW karena dia tidak boleh mendekat. Yang mana dia lakukan adalah berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi yang mulia wafat ketika itu wasi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika kepemimpinan berganti kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq memerangi bukan kesyirikan, akan tetapi memerangi seorang yang bernama nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Begitu dalam pertarungannya, yang mana Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan tentaranya untuk memerangi Musailamah, seorang nabi palsu, maka datanglah wasi dengan harapan dia bisa menebus dosa yang dia lakukan. Maka ketika dalam peperangan, maka dia berada di barisan terdepan. Yang wasi incar adalah Musailamah Al-Kadzab. Dan ketika telah sampai kepada bidikannya, maka dilemparkan tombaknya dan menancap persis seperti yang dia lakukan terhadap singa Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggal, matilah Musailamah Al-Kadzab. Dan dia mengatakan, dengan tombak ini, karena Allah Subhanahu wa taala, saya telah membunuh seorang yang paling baik di muka bumi ini, dan dengan tombak ini saya telah membunuh seorang yang paling buruk di muka bumi ini. Ini pelajaran bagi kita jemaah yang mulia. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, maka kita wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, meninggalkan dosa yang kita lakukan, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Hatta yaitu dosa besar sekalipun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat daripada Rasulullah yang telah membunuh paman Nabi yang mulia, Allah ampunkan dosa dia. Dan dia begitu dia cinta, semakin hari begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mana dia inginkan dia menebus kesalahan yang dia lakukan, yang mana dia menginginkan dirinya untuk berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ini jamaah yang mulia, pelajaran bagi kita semua. Seorang hamba yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beriman, kata Rasulullah, jangan coba-coba dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minum khamr, saya mau coba aja minum khamr. Jangan.
Tidak pernah ke tempat pelacuran, dia coba-coba masuki tempat pelacuran. Apa kata Rasulullah? Yub'asu kullu abdi ma mata alaihi. Seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaannya. Dan ulama mengatakan tentang hadis yang mulia ini, yaitu seorang yang mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba dia maksiat. Kenapa? Jangan dia mati ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang mulia. Pelajaran bagi kita, orang yang beriman dia wajib meninggalkan maksiat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba-coba melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memasuki riba, dia coba-coba bagaimana kalau dia mati ketika melaksanakan riba? Dosa yang sangat besar. Maka orang yang beriman yang mana dia cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang yang beriman ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia berlomba-lomba mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan yang luar biasa besok di surga. Melaksanakan ketaatan ini adalah bentuk cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam hadisnya yang mulia, almar'u yusaru ma'aman ahabba. Seseorang itu besok akan mengikuti apa yang dia cintai. Seorang harus dia berlomba-lomba ketika melaksanakan ketaatan dan dia cintai. Kita lihat beberapa bulan yang lalu, seorang yang beriman, dia melaksanakan khutbah Jumat seperti ini, dan dia mengimami, yaitu jamaahnya yang begitu banyak, dan dia meninggal dunia ketika dia mengimami jamaah ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Lihat, kenapa? Almaru yusaru ma'aman ahabba, berlomba-lomba untuk kebaikan, dan Allah akan berikan. Almaru yusaru ma'aman ahabba, yaitu orang itu akan mengikuti apa yang dia cintai. Dia cinta kepada Allah, meninggalnya juga luar biasa, karena ini adalah bentuk cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut, hidupnya mencintai Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Ini adalah bentuk cinta ketika dia hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dan dia cinta di dalam hidupnya, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal yang mulia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mengapa beliau bisa mengucapkan kalimat tauhid? Karena ini adalah bagaimana dia ketika hidup, ketika dia sehat, ketika dia masih Allah berikan kekuatan, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Almar'u yusaru ma'aman ahab. Dia begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ini adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahil ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah berikan kemuliaan hidupnya dan matinya orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang mulia, pelajaran bagi kita semua, agar apa? Agar seorang yang beriman dia pasti mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidup kita di dunia dan besok di hari akhirat. Dan semoga kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidup kita di dunia maupun besok di hari akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana dunubana wa israfina fi amrina wasabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.